Halo, selamat datang di kelas Jago Bikin Game. Nah, sebelum mulai, saya mau perkenalkan dulu siapa itu saya. Nah, saya itu namanya Miko Wendy. Saya sudah bergerak di bidang IT sekitar lebih dari 20 tahun. Dan bukan cuman lebih dari 20 tahun, saya juga terus belajar setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah, kalau ada kesempatan, saya pasti selalu belajar. Belajar dari buku, belajar dari internet, belajar dari teman-teman, dari komunitas. Ya, bukan cuma belajar IT aja ya. Saya selalu kalau ada kesempatan belajar berbagai macam lah kita belajar. Nah, karena di kelas kita ini belajar mengenai Scratch, nah kita pengen tahu dulu nih, apa sih itu Scratch itu? Ya, biar teman-teman tahu nih, kenapa sih harus pakai Scratch? Nah, ini kita ambil dari Wikipedia ya, penjelasan dari Wikipedia Indonesia. Scratch itu adalah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula itu newbie ya, entah murid, guru, pelajar, orang tua untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan benar salah penulisan sintaks. Jadi kadang-kadang kalau zaman dulu kan semuanya diketik. Nah, kalau kita pakai Scratch ini kita bentuknya nggak diketik seperti itu. Terus masuk keluar kurang penutupnya segala macam, kurang titik koma. Itu kadang-kadang jadi error. Nah, dengan cara Scratch ini kita belajar sesuatu dipermudah, tapi yang penting-pentingnya teman-teman belajar. Jadi belajar sesuatu yang penting, yang lebih kurang pentingnya itu akan menyusul nanti akan bisa. Nah, layanan ini dikembangkan oleh MIT Media Lab. Ya, sekarang udah diterjemahin lebih dari 70 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Jadi teman-teman kalau nanti pas lagi di tutorialnya mau pakai bahasa Indonesia juga bisa. Tapi di dalam video saya menggunakan bahasa Inggris. Ya. Terus Scratch itu ada banyak fitur nih yang nanti akan saya jelasin satu-satu. Kenapa jadi saya pilih Scratch ya? Salah satunya itu adalah drag and drop, terus jigsaw design, terus community, terus powerful language, terus built-in asset, terus color coding, terus hardware support. Nah, nanti saya akan coba jelasin satu-satu nih apa aja ya. Nah, dimulai dengan drag and drop. Drag and drop yang dimaksud adalah kita bisa menarik dari sebelah kiri nih untuk misalnya di bagian coding, terus kita tarik, kita drag, terus kita lepas atau kita drop. Terus kita bisa masukin lagi bagian lain, misalnya kita bagian random atau bagian apa, kita tarik nih dari sini, misalnya ini loudness, kita masukin ke dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, ini drag and drop. Bukan cuma codingnya juga yang bisa di drag and drop, tapi bagian sprite atau karakternya juga bisa di drag dan bisa kita drop. Seperti itu. Jigsaw design. Jigsaw design yang dimaksud adalah kalau kita lihat nih sebelah kirinya itu, kalau kita lihat nih ada telekukannya, ini seperti kalau kita main jigsaw. Jadi yang kalau ada gambar kita tempel-tempel kalau ada permainan. Nah, bagusnya lagi, ini mempermudah. Jadi kalau ada bagian yang bentuknya beda nih, seperti ini misalnya nih, ini tidak bisa ditaruh di bawahnya. Tapi kalau kita taruh di atasnya, dia akan seperti ceklek gitu, kayak snap to apa ya istilahnya ya. Nah, jadi dia bisa otomatis dia langsung nempel. Seperti ini. Kalau ini kita bisa taruh di bawahnya karena kan ujungnya sama. Ada juga nanti yang bentuknya bulat atau bentuknya segitiga begini. Nah, segitiga ini karena bentuknya kayak jigsaw nih, kita mau masukin sini tuh ada yang nggak bisa gitu. Atau kita taruh di atas itu nggak bisa. Seperti itu. Community. Nah, untuk komunitas ya. Nah, otomatis nih kalau kita udah daftar, kita itu udah masuk ke kelompok komunitasnya yang pengguna dari Scratch. Dan seperti teman-teman bisa tahu nih, katanya udah 80 juta orang lebih nih yang pakai Scratch nih. Dan kalau secara project nih, udah 800 juta project yang di-share di sini. Nah, community ini bisa memudahkan kita belajar. Kita bisa lihat kerjaan orang, kita bisa dapat ide. Oh, ini 2000 game turnamen apa nih? Ini punya orang-orang nih. Kita tinggal lihat. Dan ini banyak banget. Jutaan projectnya. Dan kita bisa saling support. Ya, memang di sini kita harus saling support ya. Jadi kalau ada yang ngasih komen, kita harus kasih komennya positif atau yang membangun. Demikian. Powerful language. Nah, dari pengalaman saya nih, kalau kita udah belajar dari Scratch, kita mau belajar bahasa lain itu lebih mudah.
Dan konsepnya juga banyak yang bisa di Scratch itu, misalnya pengulangan, atau if then, atau nanti konsep objek. Itu nanti kita bisa pakai di tempat lain. Jadi, Scratch ini bisa sebagai awal untuk kita belajar yang lebih sulit lagi, yang lebih advance lagi nantinya. Built-in assets. Nah, built-in asset yang dimaksud adalah, misalnya nih ya, misalnya kita mau ganti sprite. Sprite-nya itu ada banyak banget nih, kita tinggal pakai. Jadi ini mempermudah kalau teman-teman mau bikin program, jadi nggak usah mikirin dulu nih, aduh gambarnya aja susah, cari gambarnya di mana. Nah, di sini udah otomatis banyak banget pilihannya. Bukan cuma sprite-nya, tapi juga suaranya. Misal kita mau cari suaranya nih, suara apa, ini pun juga banyak. Kita bisa cari berbagai macam suara yang ada. Ya, jadi kita bisa macam-macam suara nih, mau basketball apa. Juga background-nya, backdrop di belakangnya, itu pun juga banyak sekali yang kita tinggal pakai. Dan ukurannya udah disesuaikan dengan coding. Jadi dengan keterbatasan yang ada, malahan kita jadi bisa makin berkembang. Kita bisa jadi idenya, bisa jadi codingnya benar gitu. Karena kita jadi nggak usah lagi cari-cari nih, bedroomnya seperti gimana nih kalau kita mau bikin latar belakang bedroom. Atau kalau kita mau bikinnya ada party atau night city, yang ini mungkin udah buat anak-anak lari nih di gambarnya, atau mau main soccer gitu. Nah, ini semuanya mempermudah kita. Color coding. Colorful coding. Yang dimaksud adalah ini yang sebelah kiri nih. Jadi coding-codingnya itu dikategorikan berdasarkan fungsi dan diberikan warna yang berbeda. Ini memudahkan nih. Jadi kalau misalnya motion ini gerakan ya, ini warnanya semua sama nih sampai bawah, sampai semua yang berhubungan sama gerakan. Demikian juga yang mengganti dengan looks itu warna ungu semua begitu. Jadi ini ngemudahin teman-teman dalam belajar dan menggunakan Scratch. Hardware support. Hardware support. Nah, selain yang ada di sini, kita bisa juga kita extend nih ke kiri bawah ini. Kalau kita klik nih, nah kita itu bisa pakai video sensing, walaupun ini bisa kita pakai notebook atau kita bisa pakai kamera. Kita bisa pakai juga ini Makey nih. Nah, kita jadi bisa pakai pisang, pakai apa untuk klik. Nah, yang saya udah coba itu menggunakan microbit. Nanti jadi kita pakai hardware dicolok ke USB, kita bisa ngoding, nanti kita bisa pasang lampu, bisa bikin sensor. Di sini ada sensor suhu, sensor gerakan kanan kiri dan sebagainya. Jadi menarik banget. Juga ini juga bisa dikonek ke Lego Mindstorm, Lego Boost, Lego Education Webbook. Tapi ini saya belum pernah coba, saya nggak punya alatnya. Nah, di bawah juga kita bisa coding juga, connect dengan hardware ini apa nih, Go Direct Force and Acceleration.